Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami datang Tuhan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
percaya Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa hidup kami percaya mujizat-Mu terjadi, memberkati hidup kami percaya rencana-Mu yang terbaik terjadi, kami percaya kuasa-Mu, kami percaya penuh. Haleluya, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Ya ralabalabashi, ya ralabalabalabalabalabalabalabashi. Ya ralabalabalabalabalabashi, ya ralabalabalabalabalabashi. Kami meninggikan Engkau Tuhan, Allah yang besar, ya ralabalabalabashi, ya ralabalabalabashi. Kami sujud di hadapan-Mu, sembah Kau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Hati kami bersepakat bahwa Kau Tuhan yang mulia, Kau Tuhan yang agung, Kau Tuhan yang besar. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Haleluya, haleluya. haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat kami bersatu hati untuk meninggikan Engkau, saat kami bersatu hati untuk menyembah Engkau, kami percaya kuasa-Mu bekerja di hidup kami. Amin. Kami percaya kuasa-Mu sanggup mengubahkan hidup kami, mengubahkan keadaan kami, mengubahkan keluarga kami. Amin. Kami percaya Yesus, Kau Allah yang besar. Kuasa-Mu melebihi apapun Tuhan di dunia ini. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan.
Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Kita ketemu lagi pagi hari ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Maliaki pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, Maliaki pasal 3 ayat 8 sampai 10. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ayat 9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Iya, kamu seluruh bangsa. Ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Pagi hari ini ingin saya sampaikan tentang perpuluhan. Karena banyak orang yang suka memberi perpuluhan, tapi ada juga yang tidak. Ada pendeta berkata dan mengajarkan perpuluhan itu tidak perlu. Banyak pendeta menipu jemaat katanya, karena disuruh membayar perpuluhan atau membawa perpuluhan ke gereja. Jadi dengan kata lain, pendeta ini berkata bahwa perpuluhan itu tidak perlu diberikan. Ada juga pendeta berkata memberikan perpuluhan itu 1 tahun 1 kali. Dengan kata lain berarti perpuluhan itu tidak wajib. Ada juga pendeta berkata memelihara atau memperhatikan orang tua atau keluarga lebih penting daripada memberikan perpuluhan. Jadi kalau kita mau beri perpuluhan, tapi kita lihat orang tua kita kekurangan, lebih bagus bantu orang tua atau saudara yang mau sekolah, yang butuh makan, daripada memberikan perpuluhan ke gereja. Itu ada pendeta. Ada lagi yang berkata perpuluhan itu kan zaman perjanjian lama, atau zaman hukum Taurat, zaman perjanjian baru tidak perlu. Nah, itu hak mereka berbicara atau menurut teologi mereka.
Tetapi apa kata kitab suci mengenai perpuluhan? Kita mau belajar mengenai perpuluhan. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-8, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kamu menipu engkau. Kami menipu engkau mengenai persembahan perpuluhan dan persembahan khusus. Dikatakan bangsa Israel itu menipu Tuhan karena tidak memberi perpuluhan atau persembahan khusus. Kalau dalam terjemahan lama itu persembahan tangan. Tapi dalam Alkitab firman Allah yang hidup dikatakan kamu telah merampas atau merampok perpuluhan dan persembahan yang menjadi hakku. Jadi kitab suci berkata bahwa perpuluhan itu, persembahan itu adalah haknya Tuhan. Jadi bukan haknya gereja, bukannya hak pendeta, tapi haknya Tuhan. Nah, kalau kita nggak memberikan perpuluhan kita, Alkitab berkata bahwa kita ini menipu Tuhan atau merampok uangnya Tuhan, atau dikatakan lagi bukan saja merampok, tapi merampas. Nah, jadi kitab suci berkata orang yang tidak memberi perpuluhan itu dikatakan kena kutuk. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan kena belalang pelahap. Apa itu belalang pelahap? Belalang pelahap itu melahap kesehatan kita, melahap kebahagiaan kita, akhirnya akan melahap kesehatan kita, keuangan kita juga. Orang yang enggak memberikan perpuluhan. Saya ingin menyampaikan kesaksian tentang orang yang enggak memberikan perpuluhan. Ada seorang ibu sakit, lalu diobati enggak sembuh. Pergi dokter berulang kali enggak sembuh, berbulan-bulan. Sampai satu hari ya dia mendatangi seorang hamba Tuhan, minta didoakan karena dia sakit. Tapi tak kalah hamba Tuhan ini mau mendoakan ibu ini, tangan hamba Tuhan ini ditarik ke atas. Dia paksa turun, gak bisa juga. Dia doakan lagi, gak bisa juga. Lalu si hamba Tuhan ini bertanya, Tuhan kenapa aku gak bisa doakan ibu yang sakit ini? Tuhan berkata, gak ada gunanya engkau doakan. Sebab dia punya kesalahan tidak mengembalikan perpuluhan. Dia sudah merampas hakku, kata Tuhan. Lalu hamba Tuhan itu berkata, ibu ini sakit berbulan-bulan karena ibu tidak kasih kembalikan perpuluhan. Lalu ibu itu menangis. Dia berkata, benar Pak Pendeta. Awalnya saya itu mau kasih perpuluhan. Tetapi karena suami saya keluar kota, belum gajian, ada perpuluhan saya pakai dulu, nanti saya hutang, saya kembalikan. Setelah suami saya pulang, gajian, saya lupa kasih perpuluhan. Jadi saya tidak kasih sampai hari ini. Akhirnya dia kena belalang pelahap, dilahap kesehatannya. Jadi karena gak kasih perpuluhan. Nah, ada satu pendeta, saya gak tahu apakah dia dulu muridnya saya. Dia jadi gembala sidang, dia punya usaha di Jawa Timur ini. Nah, waktu dia buka gereja jemaat cukup banyak, dia diberkati sukses. Waktu dia sukses diberkati, lalu dia umumkan kepada jemaat, mulai bulan depan gak usah kasih perpuluhan. Karena kita sudah cukup banyak keuangan. Semenjak dia mengajarkan gak usah kasih perpuluhan, lambat laun usahanya bangkrut. Usahanya bangkrut, mobil dijual untuk pelayanan, rumah dijual untuk pelayanan, akhirnya dia kontrak rumah, jemaat habis dan tutuplah gerejanya. Saudara,
Jangan lawan Tuhan. Tuhan berkata dalam ayat yang ke-10, ujilah aku. Bawalah persembahan perpuluhan itu ke dalam perbendaharaan rumahku supaya ada makan. Satu ketika saya tak kalah mengajar, ada seorang bertanya begini, Pak Pendeta, saya rajin kasih perpuluhan, tapi perpuluhan saya itu disalahgunakan gembala sidang saya. Dia pakai ke sana kemari. Jadi saya pikir kok saya kasih perpuluhan, tapi gembalanya memakainya sembarang. Terus gimana Pak? Saya bilang tetap kasih. Oh enggak mau Pak? Ya terserah Anda enggak mau kasih perpuluhan Anda sama Tuhan. Saudara, kita bayar pajak kepada pemerintah. Pajaknya 10%. Tetapi ada beberapa pejabat menyalahgunakan uang pajak kita. Apa yang terjadi? Karena dia menyalahgunakan uang pajak, uang negara, orang ini dipenjara. Ada hukumannya. Sama. Jadi kalau ada pendeta menyalahgunakan perpuluhan yang kita berikan, gak usah saudara yang menjadi hakim, biar Tuhan yang punya hak atas perpuluhan itu. Dia akan nanti menghukum pendeta itu. Seperti salah satu pendeta yang saya katakan tadi. Jadi siapapun yang memberitahukan, perpuluhan gak perlu, itu hak mereka ngomong. Tapi supaya kita jangan kena belalang pelahap, kembalikan milik Tuhan. Karena perpuluhan itu adalah Tuhan yang punya. Lalu orang berkata, kan perpuluhan itu Pak dalam perjanjian lama dan hukum Taurat. Oh tunggu dulu. Coba kita baca dalam Kejadian 14, ayatnya yang ke-17 sampai 20. Kejadian 14 ayat 17 sampai 20. Firman Tuhan berkata begini, setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja, jadi para raja di zaman itu yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia dan menyongsong dia ke lembah Sawe, yakni lembah Raja. Ayat 18. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Ayat 19. Lalu ia memberkati Abram. Ia di sini Melkisedek katanya, diberkati kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Jadi kita lihat bahwa perpuluhan itu, ayat yang ke-20, ayat 20. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya yang dia dapat. Jadi kita lihat perpuluhan itu bukan saudara ada di zaman hukum Taurat. Sebelum hukum Taurat ada, perpuluhan sudah ada. Abraham tak kalah menang perang, saudara dia mendapat jarahan banyak. Lalu datang Melkisedek memberkati Abraham dan Abraham memberikan perpuluhan. Jadi perpuluhan saudara memang ada sejak perjanjian lama, tapi perpuluhan saudara bukan hukum Taurat. Baru ada perpuluhan. Nah, diingatkan lagi di dalam Ibrani pasal 7, coba kita baca Ibrani pasal 7, ayat 1 dan 2 sampai 3, ayat 1 sampai 3 berkata begini. Ibrani 7 ayat 1 sampai 3, sebab Melkisedek adalah Raja Salem. Ya, jadi yang memberkati Abraham itu Melkisedek dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Ayat 2. Kepadanya Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera.
Ayat 3. Tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berbapa, tidak beribu, dan tidak bersisilah. Harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak-anak, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Jadi kita lihat Melkisedek sama dengan Yesus. Dia adalah raja, raja damai. Saudara, jadi soal perpuluhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru juga disebut. Mari kita lihat lagi Matius pasalnya yang ke-23. Matius 23 ayatnya yang ke-23. Ya. Matius 23 ayat 23 bahwa orang bilang perpuluhan itu hanya perjanjian lama, dalam perjanjian baru juga ada. Ini Yesus yang ngomong. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi yang satu jangan diabaikan, harus dilakukan. Bayangkan yang ngomong Yesus. Yesus mengulang bahwa perpuluhan itu ada. Kita kembali lagi dalam Ibrani pasalnya yang ke-7 tadi. Kita lanjut Ibrani pasal 7, kita baca mulai ayat 4. Ibrani 7 ayatnya yang keempat. Ya. Ibrani 7 ayatnya yang keempat mulai sampai ayat 9. Ya. Dikatakan camkanlah betapa besarnya orang itu. Ya maksudnya Melkisedek yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan paling baik. Ayat 5. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Ayatnya yang ke-6, tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji. Ya. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia yang fana menerima persepuluhan dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Ayat 9, maka dapat dikatakan bahwa dengan perantaran Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan itu. Jadi kita lihat bahwa dalam perjanjian baru pun diulang perpuluhan itu. Jadi kita harus memberikan perpuluhan ke gereja. Nanti gereja yang atur, bukan kita yang berwenang di sana. Kita hanya mengembalikan supaya jangan belalang pelahap mengena kepada kita. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-10, perhatikan dari Maliaki pasal 3, ayat 10 berkata begini, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Jadi bayangkan kita disuruh Tuhan uji dia, ya, uji dia, saudara, tentang perpuluhan. Apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit? Ya, satu-satunya ayat yang ada di Alkitab Tuhan suruh menguji dia. Ya, kalau ayat lain ya kita diuji ya dengan masalah-masalah. Tetapi saudara, di sini dikatakan kita disuruh menguji Tuhan. Apakah Tuhan itu benar enggak ngomongannya? Kita kembalikan perpuluhan,
Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap lain dan memberkati kita berkelimpahan. Nah, jadi masalah perpuluhan ini adalah kita mau taat atau tidak. Atau kita mau mendengar kata pendeta. Kita mau pilih dengar kata pendeta atau kata kitab suci. Kembali lagi kepada kita. Tuhan kasih kebebasan. Jadi kalau kita mau memberikan perpuluhan kita, percayalah, tingkap-tingkap langit akan dibukakan bagi kita. Dan Tuhan akan memberkati kita dalam segala berkelimpahan. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-10 tadi, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara, ada sebuah perusahaan. Perusahaan ini dulu besar. Ya. Mungkin saudara pernah dengar odol namanya Colgate dan sabun Palmolive. Nama pemilik perusahaan ini adalah William Colgate. Saudara, William Colgate ini waktu dia datang ya dari Inggris ke Amerika, dia buka usaha sabun dan odol. Tetapi setiap dia usahanya dia jalankan berbulan-bulan, keuntungannya tipis. Dia pikir dia bisa bangkrut ini untuk bayar karyawan. Satu hari dia datang ke sebuah ibadah, waktu itu yang khotbah Billy Graham, pendeta Billy Graham. Billy Graham berkata tentang perpuluhan. Ujilah aku. Wah, dia menangkap pesan Tuhan ini. Jangan-jangan aku kurang diberkati karena enggak pernah mengembalikan perpuluhan. Lalu saudara, apa yang terjadi? Waktu akhir bulan dia hitung keuntungannya, dia kasih perpuluhan. Waktu dia kasih perpuluhannya, tetap untungnya sedikit, dipotong perpuluhan. Tapi bisa dia gaji karyawannya dengan baik. Bulan kedua begitu, bulan ketiga begitu, terus. Akhirnya mulai keuntungan meningkat. Setelah mulai keuntungan meningkat, saudara, dia kembalikan kepada Tuhan 20%. Semakin diberkati Tuhan. Dia kasih naik 30%. Diberkati Tuhan, odol Colgate mendunia. Sabun Palmolive ke dunia. Wah, saya masih ingat. Saudara, waktu saya masih kecil, kami keluarga pakai odol Colgate, sabunnya sabun Palmolive. Ya, itu saudara di mana-mana. Dia kasih naik 40%, 50%. Terus diberkati berlimpah-limpah saudara. Sampai akhirnya orang saudara nggak habis pikir. Sebab 90% dia kasih untuk Tuhan, 10% untuk dia, terbalik. Alkitab berkata uji Tuhan kasih perpuluhan hanya 10 untuk Tuhan, 9 untuk kita. Tetapi dia balik 90 untuk Tuhan. Belum ada manusia yang saya dengar seperti William Colgate ini. Tetapi saudara, sejarah membuktikan dia diberkati Tuhan. Setelah William Colgate meninggal, dilanjutkan anak-anaknya. Gak tahu apa mereka mengembalikan perpuluhan, tapi odol Colgate dan sabun Palmolive kurang terkenal sekarang. Tapi di zaman-zaman itu diberkati berkelimpahan. Jadi uji Tuhan, apakah aku tidak akan membukakan tingkap langit memberkati engkau berlimpah-limpah. Jadi kita mau menuruti kata manusia atau kata kitab suci. Terserah, itu haknya kita. Kalau kita mau diberkati Tuhan. Ayat 11 berkata, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan akan menghardik penghalang-penghalang yang menghalangi usaha kita, yang melahap usaha kita. Mungkin orang mau menipu kita, ingin menghancurkan usaha kita. Tapi kalau kita mengembalikan perpuluhan, firman Tuhan berjanji,
berkata, Dia menjaga melindungi. Walaupun manusia sudah merancangkan yang jahat, tapi Alkitab berkata, Dia akan melindungi dari belalang pelahap. Jadi kita akan memberikan perpuluhan. Karena ini kunci. Jangan sampai kita merampas haknya Tuhan. Tuhan hanya minta 10%. Lalu orang berkata, yaitu Pak perjanjian lama, dalam perjanjian baru, ya rasul-rasul menyuruh memberikan semuanya 100%, omong kosong. Siapakah ada orang dapat gaji tiap bulan 100% dikasih ke gereja, dikasih untuk Tuhan? Ada? Gak ada. Tuhan hanya minta 1/10 saja. Kalau kita sudah taat 1/10, mau Anda kasih 20%, 30%, itu hak Anda. Tapi Tuhan hanya minta 1/10. Kembalikan milik Tuhan, haknya Tuhan. Jangan kita merampas. Percayalah, kalau kita mau diberkati Tuhan, dan tidak datang belalang pelahap, kembalikan milik Tuhan. Tingkap langit dibukakan, diberkati berlimpah-limpah. Jangan rampas uangnya Tuhan. Tuhan pemilik langit dan bumi. Tuhan yang punya emas dan perak. Sampai-sampai kita merampok uangnya Tuhan. Sedangkan korupsi, orang korupsi saja. Pegawai yang merampas uangnya negara. Merampok uangnya negara, masuk penjara. Kalau di China, dihukum mati saudara. Karena merampas uangnya negara. Apalagi kita merampas uangnya Tuhan. Saudara, hukuman apa? Tidak tahu. Saudara, ya, saya melihat ada beberapa hamba Tuhan begitu. Yang menyalahgunakan perpuluhan. Hukuman Tuhan ada sama mereka. Jadi sudah, kasih saja perpuluhan kita. Soal pendeta menyalahgunakan, ada sang hakim, pemilik perpuluhan itu yang akan menghukum. Seperti negara merampas, pegawai-pegawai merampas uang negara, korupsi, ada hukumannya. Saudara, jadi sudah terserah Anda mau pilih, mau dengar kata manusia atau kata firman Tuhan. Kitab suci berkata, kembalikan milik Tuhan. Maka Tuhan akan bukakan tingkap langit dan memberkati kita berlimpah-limpah, dan belalang pelahap disingkirkan dari hidup kita, dari usaha pekerjaan kita, dan kita diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mau mengembalikan milik Tuhan. Karena kami tahu, kalau kami membalikan milik Tuhan, maka belalang pelahap Tuhan singkirkan dari hidup kami. Dari rumah tangga kami, dari usaha pekerjaan kami. Dan Engkau bukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu dalam segala kelimpahan. Terima kasih Bapa, ampuni segala kesalahan, kekurangan, kelemahan kami, kuduskan kami. Kami mau menabur, kami mau mengembalikan milik Tuhan. Dan apa yang kami beri, pasti Engkau kembalikan berlimpah-limpah sesuai janji firman-Mu. Terima kasih Bapa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat dari Bapa yang penuh kasih sayang, dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita dengan kuat dan kuasa Roh Kudus, yang membuat kita taat melakukan segala perintah Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.